Yo halo para pecinta film detektif. Apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, apa? Nikmati sajalah. Oke. Film kita kali ini berjudul The Policeman's Lineage yang rilis tahun 2022. Bagaimana jadinya bila petugas penegak hukum justru disuap oleh penjahat untuk menangkap penjahat lainnya? Potret ironi itulah yang muncul dalam film ini. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang polisi bernama In Ho yang menemukan mayat rekannya, seorang sersan polisi bernama Myung Ju. Ia ingat sempat berpapasan dengan seseorang dengan bekas luka di daun telinga. In Ho segera mengejar, namun ia kehilangan jejak. Dan film The Policeman's Lineage pun dimulai. Scene berpindah pada penangkapan seorang pria tersangka penyalahgunaan narkoba oleh detektif Son Byung-sik dan juniornya Choi Min-jae dari divisi kejahatan besar. Mereka telah melakukan pengintaian selama sebulan. Saat tiba hari penangkapan, Byung-sik mengintimidasi dengan menggunakan kekerasan. Hal itu pun membuat si tersangka menuntut balik. Tapi saat persidangan, Min-jae justru membuat posisi Byung-sik semakin berat. Dengan kepolosan dan kejujuran Min-jae, ia diajak bekerja sama secara diam-diam dengan divisi provos yang dipimpin oleh Hwang In-ho untuk melakukan penyelidikan internal terhadap Park Kang-yoon, ketua divisi investigasi yang diduga memiliki organisasi ilegal karena ia sangat tidak tertandingi dalam penangkapan kriminal. Ia memiliki informan dari segala kalangan. Sebelumnya, polisi bawahan Kang-yoon bernama Lee Myung-ju terbunuh saat ketahuan ditugaskan untuk menyelidiki Kang-yoon dan bukti-bukti pembunuhannya lenyap. In-ho menjanjikan setelah penyelidikan selesai, ia akan memberitahukan laporan rahasia terkait ayah Min-jae yaitu Choi Dong-soo yang juga anggota kepolisian. Dong-soo tewas saat bertugas menyelamatkan seorang anak yang disandra. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Min-jae menerima tawaran In-ho. Dari cerita In-ho, ada seseorang yang sudah diburu Kang-yoon sejak lama dan ia adalah Na Yong-bin, CEO korporasi Mirai yang pernah ditahan karena produksi dan distribusi obat-obatan terlarang. Na Yong-bin memiliki koneksi tidak terbatas. Ia sudah 3 kali tertangkap oleh Kang-yoon tetapi selalu berhasil lolos karena kecerdasannya. In-ho menduga Kang-yoon baru-baru ini menjalin kerjasama dengan seseorang bernama Cha dan mendapat bantuan dana darinya karena jika Na Yong-bin tertangkap, Cha dapat melebarkan bisnisnya dengan leluasa. Scene berpindah ke kantor divisi investigasi. Min-jae memulai penyamarannya bekerja sebagai anggota divisi Kang-yoon. Anggota lain menyambutnya dengan hangat sehingga Min-jae tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Sesaat kemudian Kang-yoon datang dan langsung menyuruh Min-jae untuk ikut bersamanya ke distrik Cheongdam. Di perjalanan, Kang-yoon berkata ia memiliki sejarah dengan Dong-soo, tapi tidak memberitahu lebih detail. Sesampainya di Cheongdam, Kang-yoon dan Min-jae menemui Kwon Kin-an, pecandu narkoba yang dijadikan Kang-yoon sebagai informan dalam pencariannya terhadap Na Yong-bin. Setelahnya, mereka bersenang-senang bersama anggota tim yang lain. 건배하시죠. Perjalanan hari ini tidak lupa dicatat dengan detail oleh Min-jae dan ia juga selalu mengambil dokumentasi dan memasang pelacak di bawah mobil Kang-yoon. Keesokan harinya, Min-jae mencocokkan data yang ia punya dengan foto dari In-ho dari hasil identifikasi dan sepertinya benar Kang-yoon adalah orang yang ada di foto bersama Cha. Min-jae kemudian menjemput Kang-yoon sesuai perintah. Kang-yoon menyuruhnya masuk untuk berganti pakaian. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Min-jae untuk menyelidiki lebih jauh, ia bahkan menyelinap ke dalam ruang kerja Kang-yoon. Min-jae benar-benar mencari semua detail termasuk pembayaran pembelian mobil dan sewa apartemen mewah Kang-yoon, tapi sumber dana masih belum diketahui. Selama beberapa hari Min-jae menemani Kang-yoon, ia belum bertemu dengan Cha. Pada malam harinya, alarm pelacak Kang-yoon menunjukkan bahwa mobilnya menuju ke sebuah hotel. Min-jae pun segera bergegas menyusul.
Dengan alasan penyelidikan, Min Jae meminta pelayan menaruh penyadap di bawah gelas Kang Yun dan terdengar Kang Yun sedang meminta tambahan dana yang setelah diselidiki ternyata penyalur dana itu adalah seorang petinggi kepolisian di unit intelijen 2. Scene kemudian berpindah di mana Min Jae diminta untuk kembali menemani Kang Yun. Mereka mampir ke tempat Kwon. Entah apa yang direncanakan, Kang Yun meminjam uang pada Kwon dan Kwon memberinya kacamata kamera sebagai hadiah. Min Jae dan Kang Yun kemudian menuju ke sebuah klub milik Na Yong Bin. Kang Yun berkata ia mendapat informasi bahwa pembunuh Myung-ju berada di sana. Min Jae tampak bingung, tapi ia tetap mengikuti perintah Kang Yun untuk mencari rekan Na Yong Bin sesuai ciri-ciri yang diberikan informan, sementara Kang Yun mengalihkan perhatian Na Yong Bin. Min Jae secara tidak sengaja berpapasan dengan koki yang identik dengan ciri-ciri pembunuh Myung-ju. Min Jae pun dan Kang Yun berhasil menangkapnya. Anehnya, Na Yong Bin membiarkan mereka pergi. Saat dilakukan interogasi, koki itu mengakui perbuatannya, tapi dengan alasan perampokan tanpa perintah siapapun. Min Jae kemudian menyerahkan hasil pengintaiannya terhadap Kang Yun pada In Ho. Meskipun Kang Yun menangkap pembunuh Myung-ju dengan tangannya sendiri, In Ho masih mencurigainya. Scene kemudian berpindah ke acara balapan speedboat. Kang Yun sedang bertaruh untuk melunasi hutangnya pada Kwon yang kemarin digunakan untuk masuk ke klub Na Yong Bin. Hal ini menyingkirkan kecurigaan tentang suap, karena hutang itu berhasil dibayar lunas. Tidak ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kang Yun juga memperlakukan Min Jae dengan sangat baik. Ternyata Kang Yun yang memeluk Min Jae di hari kematian ayahnya. Ayah Min Jae dulunya adalah satu-satunya orang yang menghadiri pemakaman ayah Kang Yun yang tidak diumumkan karena Kang Yun terlalu malu mempunyai ayah seorang pecandu narkoba dan mantan napi. Min Jae semakin dekat dengan Kang Yun sehingga hal ini membuat pengintaiannya menjadi sedikit bias. Ia menyelesaikan laporan pengintaian dengan kesimpulan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Kang Yun melakukan penggelapan atau menerima dana gelap untuk penyelidikan. Scene kemudian berpindah ke divisi investigasi. Kang Yun memberi perintah untuk mengidentifikasi semua orang yang berhubungan dengan Na Yong Bin, meliputi catatan kriminal, keuangan, transaksi bisnis terakhir, kontak, serta hubungan mereka dengan Na Yong Bin. Namun tiba-tiba saja Kang Yun didakwa melanggar kode etik dan ia dihadang oleh In Ho dan tim yang ingin memeriksa rumah Kang Yun karena diduga menimbun harta di dalam berangkas. Hal itu pun membuat Min Jae gugup karena hanya ia yang selama ini keluar masuk rumah Kang Yun dengan leluasa dan ia sudah melaporkan bahwa Kang Yun tidak memberi maupun menerima suap. Setelah digeledah, ternyata berangkas itu hanya berisi dokumen kontrak. In Ho kemudian menginterogasi Kang Yun. Selama melakukan pekerjaan, Kang Yun menghalalkan segala cara untuk menangkap penjahat. Hal inilah yang menurut In Ho bertentangan dengan kode etik. Kang Yun lalu mengungkit kejadian In Ho yang membiarkan pembunuh anak bebas. Entah apa penyebabnya, In Ho sangat terobsesi untuk menjatuhkan Kang Yun. Kabar penangkapan Kang Yun pun membuat divisi investigasi geger. Orang-orang di sana sepertinya mengetahui pengintaian Min Jae. Anggota divisi mengkonfirmasi langsung dengan Min Jae dan menggeledahnya. Sesaat kemudian Kang Yun datang. Min Jae sudah tidak dapat mengelak lagi. Kang Yun pun mengajak Min Jae berbicara empat mata. Min Jae memilih untuk tetap bekerja sesuai dengan kode etik, bertentangan dengan cara Kang Yun. Kang Yun menghargai pilihan Min Jae dan Min Jae kemudian menemui In Ho untuk menanyakan apa yang terjadi. Tapi In Ho hanya memberikan laporan investigasi ayah Min Jae sesuai yang ia janjikan. Dulu polisi menerima gaji sangat kecil sehingga sebagian dari mereka tidak mau menangkap penjahat dan sebagian lagi rela menggunakan uang pribadi. Hal inilah yang mendasari berdirinya organisasi yang disebut Yonam. Organisasi ini mengumpulkan dan mengelola uang sponsor maupun donasi untuk digunakan dalam penyelidikan. Namun tetap saja hal ini tidak bisa dibenarkan karena Yonam merupakan organisasi ilegal. Bahkan lambat laun Yonam menerima suap untuk memudahkan sindikat kejahatan. Ayah Min Jae yaitu Dong-su adalah salah satu polisi yang bekerja sama dengan Yonam. Karena ia dan Kang Yun dekat, cara kerja Kang Yun menjadi sama seperti Dong-su. Itulah sebabnya In Ho mengirim Min Jae untuk mengintai Kang Yun. Dong-su juga pernah dikabarkan menjadi pecandu narkoba demi menyamar. Ia pun dibunuh oleh seseorang yang terhubung dengan Yonam. Yonam akhirnya ditutup secara internal sebelum diketahui media.
Namun seseorang memicu munculnya Yonam kembali. Ia adalah Kang Yun. Dan Min Jae pun benar-benar bingung. Singkat cerita, Min Jae bersama divisi investigasi mulai menyergap orang-orang yang berhubungan dengan Na Yong Bin. Seperti biasa, Kang Yun tidak segan menggunakan kekerasan untuk menggali informasi. Melihat hal ini, Min Jae sempat menghalangi. Kang Yun pun menjadi marah dan melukai wajah Min Jae. Target pertama bernama Yong mengaku menghadiri pertemuan investor Na Yong Bin. Diketahui Na Yong Bin membeli hak untuk teknik pencampuran yang ia gunakan untuk mencampur narkoba dengan kopi. Narkoba jenis baru ini sulit untuk diidentifikasi sehingga mudah untuk diedarkan. Kang Yun pun mendesak Yong untuk membantunya karena ia memiliki banyak bukti kejahatan Yong. Keesokan harinya, Min Jae mendapati perangkap tikus di meja kerjanya. Tentu saja ulah anggota divisi investigasi yang terus menyindir Min Jae sebagai penyusup. Sementara Kang Yun diberitahu bahwa atasan menolak untuk mengeluarkan surat perintah karena semua bukti hanya berdasarkan kesaksian. Ia ditawarkan menangani kasus lain tapi Kang Yun menolak. Ia meminta Min Jae mengantarnya ke kantor Kwon karena petinggi tidak memberi dana lagi. Namun Kwon bepergian ke luar negeri. Mereka kemudian menemui Cha untuk meminjam uang dan tanpa sadar ada yang diam-diam mengintai. Setelahnya, uang itu diberikan pada Yong agar dapat menjadi investor pada narkoba Na Yong Bin. Na Yong Bin memulai pertemuannya dengan para investor untuk memperlihatkan demo ekstraksi narkoba dengan kopi. Namun, Na Yong Bin mendapat informasi tentang keberadaan tim Kang Yun dan ia pun segera mematikan semua mesin. Yong yang panik kemudian memberi kode agar tim Kang Yun masuk padahal ekstraksi belum selesai sehingga tim Kang Yun gagal menemukan bukti. Na Yong Bin juga menelan sandi mesin. Kang Yun mengorek paksa mulut Na Yong Bin, sementara itu Min Jae berpisah dari tim karena mengejar orang yang mencurigakan. Ia pernah melihat orang itu mondar-mandir di klub Na Yong Bin. Min Jae menyergapnya di toilet namun ada orang lain datang menyerangnya. Min Jae melihat orang yang ia buntuti tadi juga memiliki ciri pembunuh Myung-ju. Di sisi lain, ekstraksi dilanjutkan kembali dan Na Yong Bin berhasil ditangkap. Scene kemudian berpindah di mana Min Jae yang berusaha menghubungi Kang Yun mengalami luka tusuk. Ia membunyikan peluit peninggalan ayahnya. Kang Yun pun langsung mencarinya dan datang tepat saat Min Jae hampir saja terbunuh. Sementara Yong kabur bersama uang investasi yang dipinjamkan Kang Yun. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit di mana rekan kerja Min Jae datang membesuk dan membawakannya file yang diminta Min Jae. Min Jae menemukan hal yang sangat aneh. Dan ia pun segera pergi menemui Kang Yun. Terlihat Kang Yun yang tampak kacau. Min Jae pun memberitahukan bahwa orang yang menikamnya dan koki yang ditangkap di klub memiliki bekas luka di daun telinga. Yang mencurigakan, Min Jae mendapati tidak ada bekas luka di daun telinga koki yang sudah menjadi tersangka itu pada fotonya yang diambil sebulan yang lalu. Catatan medisnya menunjukkan ia sedang menderita kanker stadium akhir dan terdapat setoran besar ke rekeningnya baru-baru ini. Min Jae menduga pembunuh Myung-ju adalah Kang Yun. Dan untuk menutupi pembunuhan itu, Kang Yun memanfaatkan orang lain sebagai pelaku. Kang Yun pun semakin frustasi. Ia juga harus segera membayar $2 juta yang dibawa kabur oleh Yong. Kang Yun menyuruh Min Jae pulang tetapi Min Jae malah membicarakan tuduhan lain. Ia menduga Kang Yun sengaja mati-matian menjatuhkan Na Yong Bin agar Cha dapat mengambil alih kuasa. Kang Yun lalu masukkan Min Jae ke dalam bagasi mobil dan menemui Cha. Cha menugaskan Kang Yun untuk mengambil paket narkoba. Cha kemudian mendorong mobil yang berisi Min Jae ke laut karena kehadirannya dianggap mengacaukan pekerjaan Kang Yun. Kang Yun lalu menodongkan pistolnya pada Cha. Ia berkata besok air laut akan surut dan mobilnya yang berisi mayat Min Jae akan dilihat semua orang. Sehingga dirinya akan dituduh sebagai polisi kriminal dan tidak akan bisa membantu Cha lagi. Beruntungnya Min Jae berhasil selamat. Ia kemudian bersama Kang Yun menaiki perahu karet menuju kapal untuk membeli narkoba dari geng Yakuza. Kang Yun memberinya pistol dan menyuruhnya menunggu sampai ia memberi perintah. Transaksi nampaknya berjalan dengan lancar. Tapi sesaat kemudian perlahan beberapa perahu polisi mulai mendekat. Baku tembak pun terjadi dan sayangnya Kang Yun tertembak saat mencoba melindungi Min Jae. Min Jae kini terkepung sendirian. Sedangkan di sisi lain, Yong mengembalikan tas berisi uang $2 juta ke kantor polisi.
Ternyata ia tidak kabur. Kang Yun memang memintanya untuk membawa uang itu sementara dan mengembalikan saat Kang Yun menghubunginya. Kang Yun sudah merencanakan penangkapan sindikat narkoba ini dengan sempurna. Divisi investigasi dapat bernafas lega karena pengedar narkoba terbesar sudah berhasil diamankan beserta bukti-bukti yang kuat. Sesaat kemudian, In Ho datang untuk menahan Kang Yun dengan tuduhan memalsukan tersangka kematian Myung Joo dan merusak bukti. Kang Yun hanya diam menyerahkan dirinya. Min Jae nampak tidak dapat menerima kenyataan ini. Ia menatap Kang Yun dengan mata berkaca-kaca. Scene kemudian berpindah ke tahanan di mana Min Jae mengunjungi Kang Yun. Kang Yun tidak menyesali semua yang terjadi meski bukan ia yang membunuh Myung Joo. Ia dijebak oleh para petinggi kepolisian yang dekat dengan Na Yong Bin. Kang Yun meminta Min Jae memeriksa perahunya karena belakangan ini terjadi badai. Saat Min Jae mendatangi pelabuhan, kapal itu sudah hangus. Min Jae kemudian mendatangi In Ho dan ternyata In Ho sebenarnya tahu Kang Yun tidak membunuh Myung Joo. Min Jae pulang ke rumah dan ia membuka kembali laporan investigasi kematian ayahnya dan mengamati foto tersangka. Setelah beberapa saat ia menyadari si tersangka pernah bertemu dengannya saat mencari informasi tentang Na Yong Bin. Min Jae pun langsung mendatanginya dan mendapatkan akses menemui seseorang yang disebut orang atas untuk membebaskan Kang Yun. Akhirnya Min Jae dan Kang Yun kembali bekerja bersama. Dan film The Policeman's Line Edge pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Buat kalian para netizen, Mimin mau ucapin terima kasih banyak karena selalu dukung channel ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Gowanteng di film-film seru selanjutnya. Dan teruslah berdoa karena kita tidak tahu doa mana yang bisa menembus langit dan dikabulkan oleh Tuhan. Dadah.